Ibu ini juga bisa ngerekam kalau pakai Belajar ID. Baik, Ibu Bapak. Oke, Bu Atiyah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang saya banggakan, kita bertemu lagi pada sesi sekarang, sesi pendidikan yang memerdekakan. Dari filosofi yang sudah kita pelajari, kita lanjutkan kepada bagaimana kita memahami pendidikan yang memerdekakan. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Ya, Ibu, sudah siap. Ya. Sudah. Nah, pada sudah, sesi terakhir pendidikan yang memerdekakan, kita mencoba memahami bagaimana pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik kita. Jadi ini yang harus kita pahami di dalam kita yang akan mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan. Ibu Bapak, pernahkah Ibu Bapak mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Pernah, Bu. Nah, bagaimana? Silakan Pak Alda dulu. Bisa share pengalaman ini? Silakan, Pak. Bu, jadi peserta didik mengalami kesulitan, Bu, ya, saat mengerjakan tugas yang harusnya itu dikuasai. Suaranya yang harusnya? PJOK di SD. Ya, halo, sudah bisa terdengar? Ya, Oke, saya guru PJOK di SD. Kebanyakan anak-anak SD itu masih sukanya bermain, Ibu. Jadi kalau sudah diberi materi bola atau bola voli atau yang menggunakan alat-alat lainnya, itu anak-anak suka bermain sendiri. Ya, walaupun saya sudah menerangkan, menjelaskan anak-anak gerakannya seperti ini, tujuannya seperti ini, terus proses belajarnya seperti apa sudah dijelaskan. Namun yang namanya anak kecil, Bu, anak SD, ada saatnya mereka fokus bentar, kemudian lari lagi kemana, main lagi kemana. Nah, itu yang membuat anak-anak itu langsung menguasai apa yang dibelajarkan, Ibu. Begitu. Dan itu saya harus mengulang lagi di pertemuan berikutnya untuk betul-betul mengantarkan anak supaya paham terhadap materi yang saya ajarkan. Begitu, Ibu. Terima kasih. Iya. Kalau Bu Eni mungkin bisa sharing? Iya, Bu Ati, ya. Ya. Silakan, Bu. Sama seperti Pak Alda, saya juga mengajar olahraga di SD. Ya, kalau olahraga itu kan banyak geraknya, Bu. Ketika diterangkan, mereka seperti, oh iya Bu, bisa, iya bisa. Begitu mereka praktek, ternyata tidak sesuai harapan. Nah, atau kebalikan, ketika mereka melakukan terampil, ada murid saya yang istilahnya jadi atlet lah seperti itu, sepak bola atau bola voli ataukah atlet renang gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan tentang pengetahuan, nah mereka belum bisa menjawab, dalam artian hanya bisa mengerjakan secara keterampilan, tetapi secara pengetahuan ternyata masih minim. Jadi apa yang mereka ketahui hanya sebatas visual ya, menggerakkan. Tapi untuk pemahaman secara teori atau
secara pengetahuan mereka ternyata kurang. Lah, di situ kan saya hanya berpikir apakah olahraga ini memang susah ya untuk menyeimbangkan antara pengertian secara teori dan juga keterampilan itu apakah memang susah ya? Memang harus berkali-kali dan juga kalau hanya diceritakan aja mereka hanya membayangkan awang-awang dan ketika disuruh praktek justru ngelewes apa namanya geraknya asal-asalan itu buat dia. Jadi Itu yang kira-kira apa kalau namanya? itu terjadi tuh kenapa ya? Mungkin Pak Ahmad bisa sharing kenapa gitu? Ini ya hal yang dialami kan hampir semua ya, kita semua mengalami seperti itu gitu, antara antara keterampilan dan pengetahuan berbeda, kemudian respon dari anak juga, dari siswa gitu, itu berbeda-beda gitu. Itu kenapa bisa terjadi gitu? Mungkin bisa sharing? Ya, makasih Bu. Perlu diketahui bahwa gaya belajar anak itu beda-beda. Ada anak yang bebas. Kadang-kala misalnya belajar gini, ada anak yang belajar itu baca buku sambil dengarkan musik. Ada kalau ada suara berisik malah dia tidak bisa masuk dan sebagainya. Jadi gaya belajarnya mereka berbeda. Begitu juga pada saat mengerjakan tugas itu kadang-kala guru tuh membatasi harus seperti ini. Padahal misalnya matematika harus sesuai dengan alurnya seperti ini, dibuat gini-gini. Padahal anak punya teknik sendiri yang mereka kuasai, tetapi karena tidak sesuai alurnya guru dia jadi bingung. Akhirnya dia mengalami kesulitan. Jadi seperti itu. Kadang-kala kita guru ini belum memberikan kebebasan kepada anak untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kata hati mereka atau gaya belajar mereka. Saya kira itu Ibu. Iya. Nah itu betul sekali Pak Ahmad ya. Jadi ini pertanyaan bagi kita semua. Jadi faktor masalah ya hal itu. Betul yang dikatakan Pak Ahmad tadi, bahwa yang menjadi akar masalah dari kejadian adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut itu belum tepat barangkali dengan capaian belajar yang diharapkan. Harapannya kan pengetahuan dan keterampilan sama-sama match gitu ya, tapi ini tidak tepat. Ini yang harus kita gali. Jadi di dalam pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan filosofi yang sudah kita pelajari, bahwa pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Ini yang kita semua harus memahami dan menyamakan persepsi bahwa penyesuaian terhadap tingkat kemampuan peserta didik ini yang perlu kita pahami. Dalam pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Sering hal ini disebut sebagai teaching at the right level atau TRL. Jadi TRL ini adalah teaching at the right level yang merujuk kepada tingkat pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tapi tingkatan kemampuan tadi. Satu kelas mungkin saja siswanya berbeda-beda begitu. Dan pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian juga bahwa disesuaikan dengan kemampuan siswa ini juga sebagai bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi yang sudah kita pelajari, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Jadi ini sangat tergantung pada kemampuan peserta didik yang punya perbedaan, punya diferensiasi masing-masing.
Nah, ini kita harus mencari satu strategi pendekatan pembelajaran yang yang berbeda kemampuan peserta didiknya begitu. Sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan, yang pertama adalah tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Jadi pada pendidikan yang memerdekakan, capaian tingkat kemampuan ini penguatan itu pada numerasi dan literasi. Ini yang harus difahami oleh kita. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Jadi levelingnya bukan kelas, tetapi fase. Nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan menggali tentang fase tersebut. Selanjutnya, setelahnya dihapus Ibu ya? Ya Pak. Tidak pakai sistem kelas ya? Tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya, fase Pak. Kalau berkaitan dengan capaian kompetensi, capaian hasil belajar, capaian kemampuan begitu. Jadi capaian pembelajarannya itu kita kategorikan pada fase, bukan kelas gitu. Nah, ini yang harus difahami pada pendidikan yang memerdekakan. Karena apa? Tadi bahwa dasarnya adalah untuk mengoptimalkan tugas perkembangan potensi siswa. Jadi pembelajaran pun sesuai dengan potensinya, sesuai dengan gaya belajarnya tadi yang sebagaimana Pak Ahmad uraikan. Nah, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Karena ini merujuk pada fase perkembangan siswa. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut. Jadi nanti istilahnya adalah capaian pembelajaran. Namun itu disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Begitu. Nah, ini capaian pembelajaran inilah yang harus kita pahami gitu. Karena memang ini sudah digali dari tugas perkembangan siswa, tugas perkembangan anak ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik dalam hal ini yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan. Sehingga pendampingan ini oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Jadi pendampingan ini betul-betul untuk mengarahkan pada capaian pembelajaran tadi. Nah, capaian pembelajaran ini atau disingkat dengan CP inilah yang menjadi satu konsepsi di dalam tujuan pembelajaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas perkembangan anak didik. Itu yang harus kita pahami. Kenapa pengajaran capaian pembelajaran ini diambil menjadi satu konsepsi yang berdasarkan filosofi tadi, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ini sudah diteliti di beberapa negara. Pendekatan ini sudah diteliti di India, di Kenya, di Australia. Dan ini bisa Ibu Bapak baca di link yang dicantumkan di sini. Pada penelitian ini, hasil studi di India dari 200 sekolah yang mengikuti program pelatihan kemampuan membaca, terdapat peningkatan sampai 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat dan cerita. Ini karena peningkatan ini karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Disesuaikan dengan kemampuan siswa, begitu. Kemampuan peserta didik. Sesuai dengan potensinya, karakternya, begitu. Jadi penelitian ini menunjukkan ke arah sana. Itu juga peserta didik pada awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dahulu. Lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap hari sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Ya, jadi
hal serupa terjadi pada studi serupa lainnya di India, di daerah lain dengan 484 sekolah. Nah, dan hanya dalam 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat dan cerita sebanyak 33%. Jadi di daerah lain di India 33% peningkatannya. Karena apa? Pembelajarannya disesuaikan dengan potensinya, karakternya, gaya belajarnya, begitu. Hal ini juga menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkat kemampuan peserta didik sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Maka capaian pembelajaran ini dari hasil riset yang sudah ada akan lebih efektif. Karena apa? Memperhatikan perbedaan peserta didik satu dengan peserta didik lain. Hal ini juga bila ibu bapak membaca link ini juga diteliti pendekatan ini diteliti di beberapa negara, berbagai negara lain, ya, seperti di Australia dan Kenya. Itu sudah terbukti dengan memperhatikan perbedaan siswa, karakter siswa, gaya belajar siswa, itu capaian pembelajaran lebih efektif dapat tercapai. Nah, bagaimana untuk pembelajaran yang memperhatikan karakteristik siswa itu supaya berhasil? Tahapannya seperti yang Ibu Bapak lihat pada paparan ini. Yang pertama adalah assessment. Assessment yang pertama yang harus dibangun adalah assessment diagnostis. Assessment diagnostik ini untuk dikenal antara lain untuk mengenal potensi, karakteristik, kebutuhan tahap perkembangan didik, tahap capaian pembelajaran anak didik dan lain-lainnya. Jadi pertama kalau kita ingin merencanakan, assessment dulu, assessment diagnostik. Baru tahapan selanjutnya perencanaan. Dalam perencanaan, setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, minat, gaya belajar siswa, baru menyusun perencanaan pembelajaran. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gitu ya. Jadi ini setelah asesmen perencanaan. Setelah perencanaan baru pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran ada 2 asesmen yang harus dilakukan. Ketika dalam pelaksanaan pembelajaran melaksanakan apa yang sudah direncanakan, maka ketika prosesnya harus secara kontinu atau berkala melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif ini untuk melihat efektivitas prosesnya dan asesmen sumatif untuk melihat apakah capaian pembelajarannya berhasil atau tidak. Ini harus dilakukan di dalam pendidikan yang memerdekakan karena betul-betul siswa menjadi pusatnya. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan, Ibu Bapak, kira-kira? Jadi, kan kita ingin mencoba ya, karena berpusat pada peserta didik, memahami betul perbedaan peserta didik. Jadi, kalau kita ingin menerapkan, apa yang pertama harus kita lakukan? Misalnya di kelas ini, begitu. Atau siapa? Pak Ahmad, silakan. Seperti tadi yang dijelaskan tadi itu sebelum melaksanakan pendekatan pengajaran itu seorang guru harus membuat asesmen diagnostiknya, jadi supaya bisa memetakan apa yang diinginkan oleh peserta didik pada saat itu. Saya kira itu yang perlu dilakukan pertama kali. Iya. Nah, yang lain mau menambahkan, silakan. Ya, baik. Betul sekali. Jadi betul sekali yang dikatakan Pak Ahmad.
jika kita merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Betul sekali kata Pak Ahmad tadi dalam asesmen diagnosis ini, kenapa? Hal pertama kita tuh mengenal peserta didik, artinya atmosfer aura peserta didik dengan kita tuh harus nyambung dulu. Berarti kita harus kenal betul dengan peserta didik. Sehingga kalau teori sekarang energinya tuh nyambung gitu ya. Jadi sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus betul-betul mengenali peserta didik kita terlebih. Kita bisa mengenali potensinya, karakteristiknya, kebutuhan, keunikan siswa. Jadi ini adalah bagian dari asesmen diagnostik gitu ya. Nah, ini yang harus difahami Ibu, difahami oleh kita semua, oleh pendidik, sehingga efektivitas nanti di dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan lebih kena gitu untuk capaian pembelajarannya. Ibu Bapak di dalam sebelum pada pembelajaran ini, Ibu Bapak sudahkah mengukur gaya belajar masing-masing? Kira-kira Pak Alda sudah ngeklik ini? Gaya belajarnya apa nih? Belum, Bu. Belum ngeklik, Bu. Udah nemu gaya belajarnya. Jadi kalau tolong di-share di chat, Bu. Nah, kita coba. Ya, nanti di-share ya. Ini adalah untuk apakah gaya belajarnya visual, auditory, atau kinestetis. Ini dengan mengukur ini kita bisa mengenal diri nih. Nah, ini juga bisa dilakukan kepada siswa gitu ya. Jadi kalau bisa dengan pertanyaan kita aja, nggak usah pakai tulisan juga bisa. Jadi kita untuk saya pakai gaya kupu-kupu, Bu. Ya? Saya pakai gaya kupu-kupu. Gitu ya. Nah, ini adalah instrumen salah satu untuk mengenal gaya belajar begitu ya. Jadi di LMS kita ada, kalau diklik kita bisa mengenal gaya belajar kita. Mungkin belum ya. Di LMS kita ada di hari ke ini di belajar yang memerdekakan tuh ada di situ ya. Ini ya, jadi setelah Ibu Bapak mengisi kuesioner barusan, maka berefleksi sejenak ya, bahwa Ibu Bapak perlu menjawab pertanyaan yang ada di LMS itu, di link tadi. Apakah seorang visual, auditory, atau kinestetis gitu ya? Kalau saya visual gitu, ketika mengklik gitu ya, visual. Jadi gaya belajar visual itu akan berbeda dengan auditory, berbeda dengan kinestetis. Nah, apakah Ibu Bapak pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang sama dengan kita? Kadang-kadang pendekatan pembelajaran kita sesuai dengan gaya kita, padahal gaya siswa-siswi kita tuh berbeda-beda. Ada yang auditory, ada yang kinestetis, ada yang visual. Makanya gaya pembelajarannya juga kita tidak harus melulu dengan yang sama dengan kita. Apakah ada yang berbeda? Pasti ada yang berbeda. Nah, apakah semua peserta didik mempunyai gaya belajar yang sama? Saya yakin enggak ya, gitu ya. Nah, itu mengapa gitu ya? Karena jadi apakah itu mungkin bawaan, kebiasaan di lingkungannya gitu ya. Nah, kemudian juga selanjutnya juga harus terjawab oleh kita tentang diferensiasi peserta didik kita itu. Apakah semua peserta didik mempunyai karakteristik yang sama? Ya, jadi ini yang harus difahami. Nah, dari hal ini jadi kita bisa mempelajari aktivitas yang auditory itu seperti apa sih, yang kinestetis itu seperti apa sih gitu, aktivitas yang dominannya. Kita bisa menyesuaikan di dalam perencanaannya. Gitu. Nah, yang harus diingat oleh kita semua bahwa setiap peserta didik itu unik. Jadi punya bawaan tersendiri. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar sekalipun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pada
berbeda pula dalam belajarnya, ya, dalam gayanya. Jadi yang selanjutnya yang harus kita ingat adalah apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam, tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya, bisa berupa sesuatu yang sifatnya non-kognitif seperti kenyamanannya, kesejahteraan psikologisnya, ataupun kognitif. Nanti di dalam mengenal peserta didik itu ada mengenal secara non-kognitif, mengenal juga kognitifnya, begitu. Jadi kalau kita ingin mengenal karakteristik peserta didik harus dua hal itu, non-kognitif dan kognitifnya. Sehingga betul-betul kita memahami secara utuh peserta didik, dan kita harus ingat juga bahwa setiap peserta didik itu unik dan semua bisa belajar untuk mencapai capaian hasil pembelajaran. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada sesi ini, sesi pendidikan yang memerdekakan di dalam satu topik ini, kita semua udah selesai nih. Jadi nanti kita akan memahami lebih lanjut capaian pembelajaran dan kurikulumnya, begitu ya. Nah, ini mungkin untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi berkenaan dengan ini di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atia. Sama-sama. Saya mau tanya. Ini saya stop recording ya. Saya stop recording.